Jadi saya punya 5 daerah dengan jumlah kejadian bencana: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, pemerintah Aceh, Yogyakarta. Oke, saya punya 5 yang saya saya ngambil dari DB, kemudian saya format datanya. Kemudian saya punya berikut grafik, jadi saya mau bikin 4 grafik. Jadi grafik pertama adalah jumlah kejadian bencana. Di sini ada kasih tahu banjir berapa, tanah longsor berapa, puting beliung, abrasi, banjir dan tanah longsor. Kemudian saya punya grafik kedua, jumlah korban. Ada berapa jumlah korban? Saya ambil, saya masukin banjir berapa, tanah longsor, puting beliung. Kemudian saya punya kejadian, jadi saya mau bikin grafik time series untuk nunjukin tren jumlah kejadian dari bulan Januari sampai Juni gitu. Jadi ada tren nanti kelihatan. Kemudian yang terakhir, saya punya jumlah kerusakan rumah. Saya mau nunjukin yang paling gede bikin rusak, yang paling banyak bikin kerusakan rumah itu bencana apa gitu. Jadi saya punya 4 grafik, 1 data peta yang saya format gitu. Jadi datanya udah siap. Berikutnya adalah saya ke sini, contoh latihan saya. Pertama, ini draft Venol itu adalah template-nya. Jadi saya buka template-nya. Ini saya bikin template-nya OCA. Jadi saya punya template-nya, bulannya XXX karena saya ngambil dari berbagai macam. Ini kosong. Kita bikinin sampai jadi hari ini. Saya bikinin sampai jadi. Jadi yang udah pasti ada di tiap template-nya adalah globe, peta. Kemudian ini namanya deck istilahnya atau deskripsi. Di mana kita bikin deskripsi di sini karena datanya fiktif. Saya cuma pakai lorem ipsum. Lorem ipsum itu kata-kata yang biasanya dipakai untuk sebagai dummy. Kemudian di bawah sini ada keterangan, dibikin kapan, source-nya dari mana, kemudian keterangan bahwa petanya, datanya gimana, pokoknya di situ ada, terserah. Punya template-nya grup, udah saya taruh punya BNPB gitu, informasinya. Oke, yang perlu saya lakukan sekarang adalah saya punya 3 peta. 1, 2, 3 gitu. Saya bukain semuanya. 1, ini yang akan saya pakai petanya Indonesia. Kemudian kalau ada yang mau beda, peta 1 sudah, peta 2. Ini peta 2. Kalau kayak ada kayak gini, klik aja update. Ini ada namanya dan ini ada negara-negara tetangga. Saya nggak akan pakai ini karena menurut saya terlalu rame. Terutama terlalu banyak label nama-nama. Tapi terserah nantinya kalau mau kerja mau pakai terserah. Yang ketiga adalah ini. Nah ini ada warnanya, bisa dirubah warnanya. Jadi kalau ada yang mau pakai terus mau merubah warnanya silahkan dirubah gitu. Jadi tinggal diklik, double klik di sini. Nah itu bisa dirubah warnanya. Sebenarnya saya mau ganti warna biru. Warna biru. Ada yang mau pakai untuk bikin gradasi warna untuk tiap provinsi terserah gitu. Jadi pilihannya di bapak-bapak ibu-ibu gitu mau ngapain. Karena saya nggak pakai, saya mau tutup ini. Saya tutup, ini saya nggak perlu, saya tutup. Nah, saya cuma butuh ini. Oke, jadi saya bikin peta. Pertama, karena ini agak sedikit plain, yang saya lakuin adalah, jadi saya bikin ini namanya grid, yang kelihatan kayak gini hijau. Saya bikin grid. Gunanya grid sebenarnya supaya tertata dengan baik gitu. Jadi kita peletakannya jadi bagus. Yang saya mau lakuin sekarang adalah saya mau bikin frame petanya gitu. Satu, sebelum saya bikin ini ada namanya layer di sini. Layer itu gunanya sebenarnya untuk mempermudah kita ngatur komposisi. Jadi kita nggak setengah mati kalau kita perlu ngedit. Saya kasih contoh. Ini di sini kalau saya matiin matanya ini yang globe-nya hilang. Kalau saya kunci, kalau saya kunci, ini nggak akan bisa saya apa-apain. Ini nggak akan bisa saya apa-apain. Guide-nya yang ini saya kunci juga. Jadi mau saya kerja apapun, ini dua nggak akan pernah kemana-mana, udah mati gitu. Kegunaannya itu gitu. Kalau kerja, saya
saya terbiasa kerja, saya bikin layer tiap kali saya ngapain. Jadi kalau saya bikin graf, saya bikin layer. Jadi ketika saya mau ngedit, saya mau ngapain, saya nggak perlu susah, saya tinggal pilih apa di mana. Nah sekarang saya mau bikin peta nih. Bentar. Saya kecilin. Saya kecilin peta layernya supaya saya gampang. Nah, yang saya lakuin pertama adalah saya bikin layer. Di bawah situ ada petunjuk create new layer. Saya klik. Saya namain peta. Yang saya lakuin pertama adalah saya pengen ada laut sebagai latar belakang. Karena kalau lihat ini kosong kan, putih gitu. Saya pikir saya kayaknya agak tertarik untuk punya laut deh di belakang supaya nggak terlalu kelihatan kosong. Saya gambar deh di sini bikin. Terus segini deh ukurannya. Kemudian saya ganti warnanya jadi agak biru muda. Ntar nggak kelihatan di sini. Oh, saya tambah ini dulu deh. Jadi saya pakai warna biru muda ini deh buat lautnya. Oke, udah jadi laut nih sekarang. Kita udah punya laut. Nah, sekarang saya mau masukin petanya. Saya ngambil petanya. Saya copy. Saya paste di sini. Terus saya baikin ukurannya supaya kelihatan agak gede dan oke gitu. Ini saya pikir udah oke lah segini. Oke, sekarang saya udah punya nih peta. Nah, sekarang saya mau masukin data jumlah kejadian bencana di provinsi di petanya gitu. Kalau yang biasa pakai ArcGIS, saya akan sarankan mainnya pakai ArcGIS. Jadinya jauh lebih bagus pakai ArcGIS. Cuman kalau nggak bisa pakai ArcGIS, sarannya adalah kita ke Excel. Saya lihat data peta saya. Saya ngambil filenya. Saya copy ini aja. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh. Copy. Saya balik ke sini. Yang saya lakuin, saya klik ini. Di sini nih namanya graph. Graph toolnya banyak pilihannya. Kolom, stack, bar, stack, line, macam-macam. Saya pilih pie chart. Terus saya garis di sini, di pinggir sini. Taruhlah segini deh ukurannya menurut saya kira-kira. Terus saya copy. Yang tadi saya copy di Excel, saya pindahin ke sini. Nah, kalau saya klik centang, saya punya tuh. Habis itu tinggal saya pindahin. Caranya adalah, ini saya tutup nih. Sorry, saya lupa tadi bikin itunya. Supaya nggak bingung. Saya bikin graf 1. Oke, graf peta supaya nggak bingung. Nah, kemudian udah jadi, saya copy balik. Nah, yang saya lakuin, saya tarik filenya. Ini akan jadi master, tapi kita perlu bongkar. Jadi biasanya saya lakuin, saya copy 2 kali. Copy. Jadi saya punya 2 nih. Yang ini jadi master, yang ini mau saya bongkar karena mau saya warnain, mau saya pindah-pindahin gitu. Untuk bongkarnya, ini namanya ada menu objek di atas, terus di ungroup. Akan ada peringatan kayak gini, karena begitu di ungroup, kita udah nggak bisa ngedit filenya. Bedanya adalah ini, kalau saya klik kanan, udah nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau ini, saya klik kanan, saya masih bisa ganti datanya kalau saya mau ganti datanya. Dan otomatis akan berubah gitu. Jadi ini udah saya bongkar nih. Yang saya lakuin adalah saya ungroup sampai selesai. Dia bisa pilih 1. Yang saya lakuin, saya blok. Saya maunya warnanya agak orange kayaknya supaya lebih menarik. Saya kasih orange. Kemudian saya mau ada pinggirannya, outline-nya. Saya kasih aja gambarnya kayak gini, stroke-nya. Terus ukurannya 0,5 cukup gitu. Ini sorry. Kalau ini ada baiknya nggak pakai stroke karena nanti akan kelihatan. Sorry. Ya,
Ini dimatiin, gak usah pakai stroke supaya nggak kelihatan. Nah ini udah beres nih. Yang saya lakuin berikutnya adalah saya cek sini Jawa Barat. Oh ini yang Jawa Barat. Tinggal saya pindahin. Diklik, ditarik, taruh Jawa Barat. Jawa Tengah. Klik, pindahin. Jawa Tengah. Jawa Timur. Wah ini pusatnya malah di Jawa semuanya. Repot, lupa. Sama Aceh. Jogjanya nggak saya masukin karena jadi terlalu padat nanti. Atau nggak apa-apa, nanti saya kecilin. Aceh. Nah, sekarang ini petanya saya kunci karena kegedean boxnya, bulatannya. Saya blok, saya kecilin aja dulu. Kemudian saya pindah-pindah lagi. Oke, kita beres peta, selesai. Udah punya? Ya? Ya, nggak jadi joknya, nanti terlalu padat di situ. Saya lupa. Nah ini udah beres nih. Berikutnya, grafik. Pertama adalah saya mau sebagai informasi paling penting, pertama orang mau tahu kan biasanya jumlah kejadian bencana dan berapa orang terdampak. Berarti saya perlu icon karena itu akan saya bikin kelihatan gede, ada ikonnya terus ada tulisannya. Saya ke sini. Di sini saya punya icon. Saya buka aja. Icon. Oke. Yang saya mau tampilin kejadian bencana doang. Itu nggak ada lambangnya, saya nggak perlu lambang menurut saya. Kalau ada yang mau bikin lambang bisa aja, terserah. Terus saya butuh jumlah populasi terdampak. Ini ada dua pilihan di icon. Kalau yang mau pakai box bisa pakai box, yang nggak mau pakai box bisa. Saya lebih prefer nggak pakai box. Jadi saya tinggal copy. Saya balik ke draft saya. Saya bikin layer baru. Saya namain graph 1. Kemudian saya copy. Ini saya tarik. Taruh di sini. Saya gedein. Terus tinggal saya tulis di sini. Jadi taruhlah 211 kejadian bencana. 211. Ini saya ngarang ya. Saya bisa lihat di sini sih sebenarnya. Seratus lima delapan. Ini karena mau dibikin supaya kelihatan, saya mau warnanya agak biru. Saya bikin biru. Kemudian saya ganti Arial karena hurufnya supaya enak lihat. Saya bikin jadi bold. Saya gedein jadi 24. Oke. Terus tulisan kejadian bencananya saya kecilin. Nah lo, hilang lagi. Jadi karena resolusinya nggak bagus, nggak jalan, dia suka. Ya nasib deh. Belum tadi. Kalau pakai Asus tiap 5 menit di save. Nggak ngece. Cuma mengingatkan.
Hah? Apa yang di-save tiap menit? Apa? Apa yang di-save tiap menit? Enggak, cuman akan kayak gitu. Ini karena resolusi, bukan karena apa-apa. Resolusinya nggak begitu bagus. Dia nggak. Ya, Kursi kali apa? Memorinya tuh. enggak, sengaja nggak gue nyalain banyak nih. Nggak apa-apa, kalian aja ulang. Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Oke. Nah, tadi 158 saya gedein, ganti areal, di bold, bikin jadi 36, kegedean 24, kemudian ditulisin jadi kejadian bencana. Ini saya kecilin aja 12, tarik sini, bikin regular, usahakan kalau untuk ngasih keterangan-keterangan kayak gini warnanya jangan terlalu gelap supaya nggak akan terlalu jadi menonjol di antara yang lain. Jadi biasanya saya pakai agak dibikin itu 158 kejadian bencana. Saya copy ini, mana tadi? Ini. Taruh sini.
lihat Excelnya lagi. Kayaknya kerusakan rumah, jumlah kejadian korban ada 14.901. 901. Copy. (14.901). Mengungsi dan apa? Biasanya? Menderita dan mengungsi. Menderita dan mengungsi. Tetap sama. Oke, sekarang kita punya satu graf. Jadi, sorry ini saya copy. Nah, di Illustrator kalau seumpamanya Anda ngopi sesuatu mau dipindahin, terus Anda pengen posisinya tetap sama karena Anda baru habis bikin layer, karena saya beringat ini ada namanya paste in place. Dia akan balik ke situ lagi. Jadi tetap sama. Oke. Graf satunya beres ya. Graf kedua adalah saya mau tunjukin dari 158 kejadian bencana itu paling banyak apa gitu. Saya ke sini. Saya ke Excelnya. Graf satunya yang ini. Ini tinggal saya copy. Balik ke sini. Jadi saya mau bikin chart di sini, graf di sini. Bayangan saya adalah saya maunya bar chartnya yang vertikal. Jadi saya ke sini, klik, bisa nyari ini bar graph tool, diklik, terus kira-kira ukurannya sebenarnya segini aja, nggak usah gede-gede. Terus saya copy paste datanya, masuk. Jadi ini udah beres, kelihatan. Yang bisa dilakuin untuk ngeditnya adalah saya biasanya nggak suka, kita gedein aja, sorry. Saya biasanya nggak begitu tertarik sama garis-garis kayak gini, karena menurut saya rada mengganggu. Ada dua cara untuk ngedit. Cara pertama adalah ini dibongkar, maksudnya seperti yang saya lakuin pertama dengan ini, saya bikin filenya aja. Jadi kalau semuanya perlu pengeditan, tinggal saya ngedit di situ, balikin lagi. Atau cara kedua adalah kita ngedit langsung dari sini. Jadi modelnya adalah di zoom. Jadi saya punya ini. Saya pilih yang ini, ada satu lagi. Terus saya pilih ini. Pencet shift, saya pilih semuanya. Karena ini nggak akan saya tampilin, saya pilih aja warnanya jadi ini. Hilang. Tetap masih ada. Idealnya adalah supaya kalau kita mau ngedit, kita masih bisa ngedit datanya. Sorry, bukan ini. Jadi kalau saya mau ngedit, saya masih punya datanya di sini buat diedit. Tapi karena apa yang saya nggak suka, saya tinggal ngilangin kayak ini. Saya juga nggak suka yang kayak gini. Jadi ini sebenarnya tergantung selera. Saya hilangin. Ini saya hilangin. Jadi pencet shift aja. Dipilih. Kemudian dihilangin. Ininya garis ini saya hilangin juga. Kemudian warnanya saya nggak suka, saya ganti. Buat saya warnanya harusnya grey aja, nggak usah terlalu itu. Ini satu belum.
Sekarang ngilangin warnanya. Saya rubah warnanya, dirubah supaya sama. Kemudian yang mau saya tonjolin adalah banjirnya. Jadi banjirnya saya bikin warna sendiri, beda. Nah, huruf tulisannya menurut saya agak kecil. Saya gedein aja. Oh, pantas 3, 6 taruhlah. Nah, kemudian tinggal saya geser-geser dikit. Udah, tinggal baikin hurufnya. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, usahain kalau kayak gini, jangan terlalu terang warnanya, nanti akan terlalu jadi sesuatu yang cukup menonjol di antara yang lain. Jadi dirubah aja warnanya kayak gini. Oke, beres. Satu grafiknya. Jadi ini tinggal dikasih judul kejadian bencana. Ubah, gedein ke 10. Oke, saya udah punya grafik. Grafik berikutnya adalah saya mau tampilin korban. Setelah saya lihat datanya, saya pikir saya mau tampilin tetap bar chart, tapi yang berdiri ke atas. Copy, masuk. Catatan sebelum saya lupa, usahakan selalu disortir datanya ya. Jadi yang paling gede paling atas atau yang paling gede paling bawah gitu. Jadi grafiknya juga akan kelihatan menarik. Selesai. Nah, ini cara berikutnya yang saya biasa pakai, menurut saya lebih gampang. Saya bongkar. Karena menurut saya jauh lebih cepat. Saya lakuin, saya blok. Sorry, baterainya mau habis. Ada yang suruh save, saya save. Jadi ini udah dibongkar. Nah, yang kita perlu lakuin, kita ngedit. Seperti biasa, yang saya nggak suka saya buang. Kemudian ini tinggal saya baikin. Saya rubah lagi. Oke,
grafik 2 jadi. Grafik ketiga adalah yang ini. Jadi saya mau tunjukin time series untuk ngelihat trennya. Seperti biasa, di copy dulu, sorry. Ini di copy. Copy. Kemudian ke sini. Saya pilih time seriesnya, yaitu ini. Saya mau pakai ini aja, line chart. Gambar di sini. Copy datanya. Kelihatan? Jadi bulan Januarinya tinggi, kemudian menurun di bulan-bulan sampai Juni. Nah, kalau yang ini biasanya saya giniin. Jadi biasanya ini saya buang. Ini saya buang. Nah, ininya saya tarik. Kemudian dikecilin. Diganti warnanya. Terus taruhlah kita mau rubah garisnya, bisa. Jadi taruhlah biru. Kemudian ininya juga biru. Oke, kita punya 3 grafik. Keempat adalah ini, jumlah kerusakan rumah. Jadi saya mau tunjukin berapa persen sih rumah rusak disebabkan oleh banjir. Jadi saya udah bikin ininya. Jadi saya tinggal copy itu doang. Ke sini bikin pie chart lagi. Bedanya adalah pie chart kali ini ketika saya copy filenya, ini kan jadi dia nggak terima tanda persen, saya lupa. Kan dia jadi 3. Nah, ini tinggal diklik aja ini. Jadi dia rubah otomatis bentuknya kayak gitu. Ini kalau diklik jadinya kayak gitu. Langsung berubah. Jadi tinggal ini. Maaf, saya lebih senang main kayak gini. Jadi saya suka digituin aja. Saya pilih. Saya ganti warnanya supaya jadi kayak gini aja. Kemudian hilangin ininya. Atau ganti jadi warna putih. Kemudian yang ini warna putih tapi ininya biru. Terus geser, tulis. Oh sorry, saya tunjukin sesuatu. Nah, untuk kalau kita mau bikin teks, saya tunjukin bedanya ya. Kalau anda bisa aja langsung klik, Bapak Ibu bisa langsung klik terus ngetik semuanya. Tapi ketika digedein, nah ini oke. Kemudian, tapi itu kalau langsung diklik, kalau kita nggak nariknya dari sini, dari ujung sini, dari siku-sikunya,
Nah, bisa aja dia jadi penyok, jadi apa ya? Jadi nggak bagus gitu. Secara skala dia nggak bagus. Paling enak kalau mau bikin teks adalah di blok. Terus sebenarnya saya tulis. Ini saya kecilin dulu supaya 10 lah. Disebabkan oleh banjir. Nah, ini karena masih kegedean, saya kecilin aja hurufnya 8. Ganti supaya nggak mencolok. Oke, saya punya. Terakhir, di sini saya mau taruh perakiraan cuaca. Jadi mau ngambil petanya BMKG. Kalau mau masukin gambar atau image ke Illustrator, caranya adalah klik file, kemudian pilih place, kemudian saya cari datanya saya, ada di desktop. Oh, ini. Dua. Ini udah saya siapin. Gede banget filenya, gambarnya. Bisa dikecilin. Kalau mau ngecilin supaya proporsional, jangan lupa untuk selalu mencet shift. Jadi mau kita gerakin kayak apa, dia tetap proporsional. Karena kalau nggak pakai shift, biasanya dia nggak akan lari. Dia jadi nggak proporsional. Nah, agak susah di Illustrator adalah mindahin. Jadi ketika kita mau drag atau pindahin objek, itu kalau kayak gini dia nggak akan gerak. Harus nunggu sampai bentuknya kayak gini. Jadi itu ada bedanya kan. Jadi dia tanpa garis di bawah, itu artinya dia bisa di image-nya yang dipindahin. Kecilin. Terus tinggal nanti taruh teks. Jadi secara kasar jadinya kayak gini. Tinggal kita taruh title. Jadi saya matiin dulu rekamannya. Caranya gimana ya? Mana lupa. Itu kita ada Mbak ini